Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta keladi, mari merapat. Ini biasa ya kak, siklus keladi tulangnya tuh pasti. Jadi aku mau bongkar-bongkar keladi-keladi yang daunnya rusak ya. Kayak tadi tuh daunnya nguning terus leta. Aduh ya ampun. Itu harus, menurutku sih harus segera dibongkar ya. Pada mulai busuk nih. Ini artinya tuh dorman ya. Dorman itu akarnya habis, daunnya juga mulai habis kayak gitu. Tapi sebelum habis selalu aku bongkar kak, jadi nanti dicuci sampai bersih terus ganti metan, nanti insya Allah cepet numbuh lagi. Ini juga nih, aduh ya ampun, udah beranak 3 tapi kok tiba-tiba daunnya kayak gini. Ya Allah, bikin sedih ya, tapi nggak apa-apa, kita perbaiki aja biar nggak telat ya. Kalau misalkan lama memperbaiki nanti daunnya slot rusak semua malahan, terus kadang umbinya juga bisa busuk juga ya. Sebenarnya didiamin juga bisa ya, cuma nanti lama numbuhnya, bisa sampai berbulan-bulan baru numbuh. Itu namanya dorman ya. Tuh udah mulai busuk juga nih, nggak tahu nih kemarin subur tiba-tiba busuk aja. Keladi itu memang gitu ya, jadi menurutku sih kita harus tetap selalu bersabar, jangan sedih. Kita coba-coba aja metan yang ada di rumah atau metan beli, mana yang cocok ya. Kalau yang baru nanam keladi ini juga nih, daunnya nguning 2 ya, akarnya masih ada yang bagus tapi ada juga yang sudah mulai busuk. Jadi sebelum busuk total suka aku bongkar terus aku ganti media yang baru. Metannya yang bagus adalah daun bambu yang sudah difermentasi campur sekam lapuk yang sudah difermentasi juga ya, itu yang lebih bagus sih menurutku. Cara fermentasinya bisa dilihat di video panjangku aja kak, ada ya, di scroll masih di bawah gitu videonya. Ini juga nih, aduh ya Allah, parah banget nih letoynya ya, daun 2 terus, aduh parah nih. Ini juga nih, pokoknya kalau daunnya rusak tuh pasti tuh akarnya tuh mulai busuk. Tapi alhamdulillah umbinya masih bagus banget, jadi ini bisa langsung kita tanam aja. Kalau umbi-umbinya ini semua masih bagus ya. Kalau misalkan ada umbi yang busuk, kita harus pakai pisau terus dipotong ya, yang busuk sampai habis, sampai tersisa yang keras. Habis itu dioles antrakol, anti jamur atau betadine bekas potongannya ya. Alhamdulillah kalau ini masih bagus-bagus ya. Jadi ada yang kayak gini juga nih, aduh ya Allah, ini udah telat nih aku bongkarnya nih, baru sempat ya. Jadi kalau punya waktu kita lihat-lihat tanaman kita ya, biasa apakah ada yang rusak kayak gitu. Ini yang aku tanam dari biji ini sudah pada berumbi, kurang lebih umurnya setengah tahun. Ini juga nih, wow, faktornya penyebab busuk tuh macam-macam ya. Aku tuh baru tahu kalau misalkan nyiram siang-siang tuh juga bikin busuk akarnya, karena kan habis kena panas gitu kan, kena air gitu, jadi panas sama dingin tuh nggak bisa jadi satu ya. Kalau nyiram tuh baiknya tuh pagi dan juga sore. Ini juga nih sudah parah banget. Ini tinggal daun 2 ya, tadinya daun 5 kan nih, habis juga daunnya. Minta ganti metan juga kali ya. Tapi kalau ini karena kekeringan nih, metannya kering ya. Ini nggak apa-apa kalau metannya kering kayak gini, akarnya masih bagus, tinggal disiram aja. Mungkin teman-teman gitu ya, kaget kalau keladinya tuh daunnya tuh letoy atau gimana, tuh nggak usah khawatir. Kalau masih ada umbinya kayak gini, insya Allah nanti hidup lagi. Tinggal cari metan yang cocok aja. Ini sudah aku cuci semua nih, akarnya tinggal dikit ya. Mata tunasnya udah banyak banget nih, karena ini indukan. Kalau nggak sempat fermentasi, metannya dijemur dulu sampai kering aja ya, kayak yang sering aku bilang, daun bambu lapuknya dijemur sampai 2 hari. Sekam lapuknya juga biar steril, karena keladi itu suka media yang steril.
dan juga bebas bakteri dan juga jamur. Insya Allah nanti nggak gampang lonyot. Perbaikannya ini memang perlu waktu juga ya, nanti nambah, tapi kalau misalkan ada waktu seminggu nanti nambah daun, insya Allah itu bagus. Ini ya metanya yang sudah aku jemur 2 hari kurang lebih, ini sudah kering banget nih daun bambu lapuknya. Ada campuran sekam lapuk juga. Nanti aku tunjukin ya keladi-keladi yang habis dorman, yang tadinya tuh akarnya tuh habis semua, alhamdulillah sudah pada numbuh daun. Terus kita tambahkan sekam bakar, perbandingannya 2:1, 2 pot daun bambu lapuk, 1 pot sekam bakar. Kalau bisa pakai masker ya, kalau karena kering kayak gini tuh ini banyak debunya, banyak pasir itu debu-debu berterbangan dari ini, kan kering banget ya. Terus yang berikutnya tuh dikasih furadan, kalau teman-teman punya dicampur aja. Terus kalau punya dekastar juga boleh banget. Ini aku punya umbi yang dorman juga nih, habis daunnya kan. Sudah aku diamin kurang lebih 3 hari nih, sampai 1 minggu, karena aku nggak sempat nanam ya, itu lebih bagus lagi biar umbinya tahan busuk ya, karena kan sudah kita diamkan jadi kering gitu umbinya, nggak lembab kayak gini aja, bukan umbi dormannya. Terus yang ini daun-daun letonya potela aja nggak masalah, nanti biar nunggu daun yang baru. Pakai pot yang unik-unik nih, aku beli di toko oren, murah-murah banget, cantik-cantik. Jadi kalau kita memandang tanaman kita tuh bagus ya kalau dikasih pot-pot unik. Potnya yang kecil-kecil aja, sesuai dengan ini besar kecilnya tanaman ya, jangan pakai yang besar. Ini aku pakai ukuran berapa nih, 10 ya. Tanam semuanya sampai selesai. Insya Allah ini akan numbuh lagi dalam waktu seminggu ke depan. Kalau aku sih dikasih pupuk AB mix ya kawan ya, sudah ada di videoku sebelumnya juga cara pemupukan keladi biar cepat nambah daunnya, cepat besar. Kalau keladinya ya ini udah kasih air ya, air campur antrakol, airnya kurang lebih 5-6 liter, antrakolnya 1 tutup botol. Antrakolnya kayak gini aku beli yang kecil ya, yang murah, harga 15 ribuan, tapi adanya di toko online. Kalau di toko offline tuh nggak ada kalau yang kecil, adanya tuh yang gede gitu. Antrakol berfungsi untuk mencegah jamur, mencegah bakteri. Kita masukkan ke embernya kayak gini ya kawan, biar semuanya kena air sampai dalam-dalamnya. Kita tekan-tekan gini, karena kalau metanya kering terus disiram tuh nggak akan masuk airnya ya, jadi harus direndam seperti ini. Untuk penempatannya harus kena matahari ya kak, kena matahari minimal 3 jam sehari, tapi di atasnya tetap dikasih plastik UV atau paranet ya kalau di halaman, karena itu adalah sangat penting untuk keladi. Tapi kalau Calathea begonia redup sih nggak apa-apa. Ini aku juga punya alocasia velvet nih, velvetnya kan daunnya nguning 1, tadinya daun 2, aku bongkar ternyata juga akarnya habis ya, aku tanam bareng ini keladi. Ini udah aku siram semua, taruh di tempat teduh ya kurang lebih 3 hari, nanti baru boleh kena panas. Nggak apa-apa ya daunnya pada leto semua, namanya juga baru nanam. Terus ini contoh yang aku janjiin tadi, yang udah aku perbaiki ya. Tadinya ini daun 5 kayaknya ya, daun 5 terus tinggal 1 karena yang lain tuh lonyot kuning, daunnya aku bongkar kan,
Terus alhamdulillah sudah numbuh daun baru ya 2, ini daun baru 2. Terus ini juga tadinya tuh daun 5 ya kak, tinggal daun 2 juga nih, udah aku perbaiki, alhamdulillah udah nambah daun nih, artinya udah mulai bagus lagi, sudah mulai berakar. Terus ini juga, kalau ini sudah agak lama nanam dari umbi kayak tadi loh kak. Terus atasnya aku udah kasih lumut biar menambah perakaran ya, mempercepat perakaran. Kalau teman-teman sering lonyot keladi bisa pakai lumut kak, lumutnya bisa beli di aku ya, WA aja. Terus ini juga alhamdulillah red stardustku tadinya kan daun 5 kak, gede-gede kan, habis tinggal daun 1 kayaknya yang kecil itu loh. Alhamdulillah ini udah aku perbaiki, aku ganti metan, yang bawahnya tuh pakai daun bambu yang sudah aku jemur ya, campur sekam, terus atasnya kasih lumut. Alhamdulillah udah nambah daun 1 ya, gede banget ya, alhamdulillah ya Allah. Ini juga nih tadinya rimbun ya, terus tinggal daun 2 langsung aku bongkar, udah nambah daun 2 juga tuh ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga teman-teman tetap semangat nanam keladi dan yang lainnya ya. Makasih.